Artis Thailand Nida Patcharathirepong atau lebih dikenal sebagai Tengmu Nida ditemukan tewas di Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand, Sabtu 26 Februari 2022. Jasad Tengmu Nida ditemukan setelah 2 hari dia dinyatakan tenggelam di sungai tersebut. Dayos Dechop, sang kakak, bersama dengan Bert, sang pacar, bersama juga dengan tim SAR Thailand, pertama kali menemukan jasad Tengmu di lokasi sekitar 1 km dari tempatnya terjatuh, yakni di dekat jembatan Rama 7, Provinsi Nonthaburi, Barat Laut, Bangkok. Hai guys, kembali lagi bersama Ike di catatan November. Kita tahu pastinya saat ini proses penyelidikan kasus Tengmu Nida masih berlangsung. Sebelum kita bahas babak baru kasus Tengmu, kita share dari rangkuman singkat untuk kronologi kasus Tengmu ya guys. Berikut kronologi kematian artis Thailand Tengmu Nida pada Kamis 24 Februari 2022 malam waktu setempat. Tengmu Nida dilaporkan terjatuh dari atas speedboatnya. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan dengan manajer dan 4 orang lainnya. Kelima orang yang bersama dengan Tengmu adalah pemilik speedboat yaitu Pur, pengemudi speedboat yaitu Robert, penumpangnya yaitu Job, Sen, dan sang manajer Tengmu yaitu Getik. Ana, yaitu sahabat terdekat Tengmu, mengatakan Tengmu Nida tak mengenal penumpang lainnya di kapal tersebut selain manajernya Getik. Banyak orang yang bertanya, apakah Tengmu ada di kapal itu untuk menghibur seseorang? Ana mengatakan bahwa Tengmu sangat mempercayai Getik sebagai manajer dan tidak pernah bertanya detail tentang apa yang harus dia lakukan karena sudah sangat percaya. Menurut berita yang beredar, Tengmu Nida diketahui ada agenda pemotretan yang mengharuskannya melakukan perjalanan menyusuri Sungai Chao Phraya River dari jembatan Krung Thon di Bangkok di jembatan Rama 7 di Nonthaburi dengan speedboat. Sedikit cerita ya, kedekatan Tengmu dengan Getik ini sudah diketahui banyak orang dan sering dibicarakan di Thailand. Bahkan Tengmu juga mengangkat putri Getik yang bernama Esther sebagai anaknya dan mengadopsinya. Esther pun tercantum menjadi ahli waris dari seluruh harta Tengmu apabila dia meninggal. Oke, kita balik ke kejadian jatuh di perahu. Menurut kesaksian penumpang lainnya, Tengmu jatuh ke sungai sekitar pukul 22.40 pada 24 Februari tanpa jaket pelampung. Beberapa media lokal menyebut sedang buang air di belakang karena toilet tidak berfungsi. Manajer Tengmu mengatakan, Tengmu jatuh akibat mengenakan hak tinggi sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Ia mengaku berada di dekat Tengmu saat kejadian. Keesokannya, kelima orang yang berada di kapal melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Pencarian jenazah pun dimulai sampai Sabtu 26 Februari 2022. Tengmu ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan mengambang pada pukul 13.10 waktu Bangkok atau 38 jam setelah kejadian. Pencarian tersebut sulit karena arus sungai yang kencang dan pencahayaan yang kurang. Mayatnya ditemukan sekitar 300 meter dari dermaga oleh tim penyelamat, jaraknya hampir 1 km dari lokasi jatuhnya Tengmu Nida.
Awalnya, Ibunda Tengmo, Panida Sirayut Toyatin, tidak percaya putrinya tewas karena kecelakaan. Panida curigai kejanggalan, dia tidak percaya putrinya jatuh dan tenggelam di sungai lantaran Tangmo pandai berenang. Selain itu, Panida juga merasa ada yang aneh dengan kabar anak yang terjatuh saat buang air di speedboat. Pasalnya, Tengmo tipikal pemilik tempat untuk buang air kecil. Panida juga kecewa dengan manajer dan teman-temannya Tengmo sampai tidak akan memaafkannya lantaran susah menghubungi mereka sampai 3 hari setelah kejadian itu dan tidak direspon. Juga mengapa melaporkan kepada pihak kepolisian setelah keesokan harinya, bukan di saat kejadian. Semua menghilang sampai 24 jam setelah kejadian. Oke, ini awalnya loh guys, ibunya bersikap seperti ini. Catat guys. Yuk lanjut. Kejanggalan lainnya, saat ditemukan mayat Tengmo, terlihat ada luka sayatan besar di paha kirinya. Dugaan mengatakan luka itu akibat sayatan baling-baling speedboat. Ada pula goresan kecil di kaki kirinya. Namun polisi belum bisa mengidentifikasi penyebabnya. Polisi mengkonfirmasi Tengmo tenggelam dengan lumpur yang memenuhi paru-parunya. Selain Tengmo, teman yang mendampinginya, Job, memiliki luka gores di lengan yang ukurannya lebih besar daripada goresan kuku. Sementara ditemukan memar di bahunya karena benturan dengan benda keras. Menurut keterangan polisi, luka itu bukan dari perkelahian dan berkisar 5-7 hari yang lalu. Por, selaku pemilik speedboat, telah diinterogasi mengatakan bahwa Tengmo tidak pergi ke belakang perahu untuk buang air kecil sambil berpegangan pada Sen yang belakangan diketahui adalah seorang transgender yang sukses di Thailand. Oke, kalau memang Tangmo tidak kenal dengan teman lainnya di speedboat selain Getik, kok bisa ya buang air kecil tapi pegangan dengan orang yang tidak dikenal? Rasanya sangat aneh juga. Dengan pakaian terusan yang dikenakan pada saat itu, sangat sulit pastinya untuk buang air kecil di tempat umum yang pastinya banyak lalu lalang perahu. Apa mungkin ya secara Tangmo juga seorang public figure yang terkenal di Thailand? Dan jika kalian lihat beberapa foto yang pernah tersebar, Tengmo sempat berfoto dengan Getik di atas kapal. Pastinya kondisi kapal itu tidak sedang melaju kencang, ya alias berhenti. Harusnya sih bisa aja saat mau buang air kecil, mungkin bisa untuk minta berhenti dulu pada Robert, sang pengemudi kapal. Jadi tidak sampai Tengmo harus terlempar ke air. Menurut keterangan Sen, Robert memacu speedboat dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, membuat Robert kehilangan kendali dan membuat Tengmo Nida jatuh ke sungai. Teknologi Crime Suppression Division atau TCSD melakukan pengecekan handphone Sen serta Robert, menemukan fakta bahwa Robert mengendarai speedboat secara ugal-ugalan. Getik sempat jadi sorotan karena dituding memiliki motif di balik kematian Tengmo karena tidak mengatakan semua hal yang sebenarnya pada saat memberikan keterangan pada kepolisian. Panida sempat menyalahkan Getik mengapa tak menyelamatkan anaknya dan Getik menyatakan bahwa dirinya tidak bisa berenang. Namun ternyata warganet menemukan video di mana Getik berenang bersama dengan anaknya. Selain itu, pada konferensi pers diadakan pada 27 Februari lalu, banyak pernyataan Getik yang mencurigakan. Ketika Getik ditanya bahwa ia tak langsung mengabari Panida setelah kejadian, ia menjawab bahwa dia kan bukan scuba diver, mengapa aku harus menghubunginya? Jadi guys, scuba diver itu menyelam di kedalaman yang lebih dalam. Ada alat khusus yang digunakan. Selain itu, Getik juga mengatakan bahwa jika Tangmo meninggal, ia juga akan kehilangan sumber penghasilan. Gila nggak sih? Masih mikirin duit dong. Getik juga mengungkapkan alasan lain mengapa tak langsung memberi kabar Panida karena pada saat itu sangat lelah dan terlalu khawatir tentang anaknya yang ada di rumah. Setelah kejadian, Getik juga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah dengan menggunakan mobil Tengmo tanpa menunggu kabar dari tim penyelamat tentang Tengmo yang hilang. Getik juga mengaku bahwa dirinya pulang dari tempat kejadian pada pukul 3 dini hari, tetapi di rekaman CCTV menunjukkan bahwa dirinya dan yang lainnya pulang pada pukul 1 dini hari. Tak sampai di situ, penyelidik mengatakan bahwa sampai 24 jam setelah Tengmo hilang, HP Tengmo masih aktif dan disimpan oleh Getik, dan saat dicek oleh polisi diketahui banyak bukti-bukti yang sudah dihapus oleh Getik dari handphonenya Tangmo. Hal lain yang bisa menjadi motifnya adalah fakta bahwa Getik selama ini hidup dari Tengmo. Dia hidup di rumahnya Tengmo, pakai mobilnya Tengmo, pakai bajunya, bahkan anaknya Getik pun juga diadopsi oleh Tengmo. Jangan lupa yang sebelumnya sudah kita bahas, karena Tengmo mengadopsi anaknya Getik dan asuransi kecelakaannya Tengmo pun atas nama anaknya Getik. Jika ada hal-hal buruk yang terjadi pada Tengmo,
Tangmo, otomatis asetnya semua akan jatuh ke anaknya Getik. Karena kini anaknya Getik masih di bawah umur, maka semua aset Tangmo yang jatuh pada anaknya Getik akan diatur oleh Getik. Rangkaiannya masuk akal ya guys. Tapi guys, ini baru kemungkinan ya dari beberapa sumber. Jadi kita masih lihat perkembangan selanjutnya dari kasus ini ya guys.